kepengen mboten niate mboten apik lah istilahnya. Tapi sing jelas batu kalih niki awet dek anu tiang niku mboten purun jahili. Aneh iku. Paling ya mok gelungguh dige apa? Gung pernah iki kok dicutuki to piye no rong pernah. Lek riyen kasih bapak niku kan dukuane mboten mriki, Pak. Nggih. Teng makam ngriko. Ngeleh rene iki kan ngedeki sawahe dadi sambang dadi moh balik rono dadi sambang. Yang paling akhir lah. Kutukan itu paling akhir. Jadi biasanya itu yang dipanggil itu lelembut lokal sing nguasai wilayah sini. Bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdesa, sahabat desa. Kali ini kita sedang menuju lokasi di mana prasasti Sambangan berada, tepatnya di Desa Sambangan, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Gak sampean sanggong nanggone Jalan kono ya? Nanggone mobil-mobil mau lho. Nanggone Mas Priok ini ya. Mas Priok, kemarin yang gali prasasti ini dari mana, Mas? kemarin penggalian dilakukan oleh tim dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional Bidang Kepurbakalaan, kerjasama dengan EVO, lembaga kebudayaan dari Prancis, yang kemudian melakukan riset di wilayah Kabupaten Lamongan. Dan kebetulan lokasi yang prasasti Sambangan ini karena dia tertutup dan selama ini belum diketahui ukuran asli prasastinya dan jejaknya, maka kemudian dilakukan penggalian. Berarti penggalian ini untuk melakukan update dari temuan prasasti sebelumnya ya, Mas, yang belum tergali. Ya, otomatis kita update data sebelumnya yang memang tidak ada ukuran pasti dari prasasti ini karena semuanya terpendam dan hanya sebagian kecil yang terlihat. Jadi di awal hanya ada data tentang ketebalan prasasti ini, kemudian tingginya, lebarnya berapa itu belum ada. Nah, setelah kita lakukan penggalian, ternyata memang masih ada jejak aksaranya yang walaupun ini belum bisa kita update untuk hasil pembacaannya karena memang cukup tipis gitu kan. Nanti mungkin dari hasil fotogrametri nanti kita berharap bisa dibaca, aksara itu bisa terbaca. Tapi apakah bagian yang terbaca itu nanti cukup signifikan untuk menjadi penjelasan terhadap prasasti ini juga tidak ada jaminan juga. Dugaan, Mas, dugaan sementara dari prasasti ini isinya tentang apa ini? Secara umum kalau melihat prasasti yang ada di Lamongan yang dalam bentuk batu seperti ini rata-rata itu prasasti Sima ya. Jadi berisi tentang ketetapan tanah perdikan yang dihadiahkan oleh seorang raja kepada penduduk setempat atau tokoh setempat karena jasa-jasa penduduknya terhadap kerajaan pada masa itu. Kira-kira masa zamannya kerajaan apa? Nah, ini kita belum bisa tentukan secara pasti, tapi melihat konteks dari lokasi yang kebetulan kita juga ingat dengan prasasti Garaman yang letaknya juga tidak jauh dari sini, kemudian beberapa prasasti lain yang sezaman dengan ini. Bisa jadi mungkin masa-masa sekitar era Jenggala lah, kemungkinan dari beberapa aksaranya kok bukan masa Erlangga, sesudahnya mungkin. Oke. Kebetulan kita sedang bersama dengan praktisi benda purbakala ini ya, Mas Supriyo. Ketok, Mas, tulisan ini. Ini ketok. Iki lho. Tapi tipis kan terbit karena Ya erupsi, ya kan macam-macam. Berarti bumi kita tambah suwe tambah dhuwur. Iya jelas sih.
Erupsi. Sebenarnya bukan tambah dhuwur. Ini kan tapi di sana pernah memang kejadian banjir bandang loh. ya, dataran yang sebelah situ kan Posisi nih. Logisnya lah. Mas Priyo, tapi tulisannya iku tulisannya iku potensinya melingkar koyo sing Pucak Wangi tak gak ya? Mek 1 2 sisi tak ya? Pucak Wangi ngene iki ya. 4 sisi. Pucak Wangi tapi tuh. Pucak Wangi iya tapi melingkar Coba iki di sini. terus Mas, tugel Mas iki Mas. Rata-rata Bentuknya bentuknya ya ngene kabeh. Iki ya. Ini Ketok separuh iki sana mene. koyoke semua sisi memang. Sisi ini, sisi ini. Ono Ketok ono ya? Iya, ono tulisan ketok ya. Ono bundere iku. Iya. Saksi saiki Mas ya. Ya di zoom. Iso to Mas ngono. Ono alat e ta ya. Kanggo nge-zoom ngene iki. Yo pakai kamera yang Ya sing larang iku mau ya. yang harganya bisa Tinggal tuku omah. beli mobil, belum lagi nanti Mas Fadli tahu nang Sumbersari. Oh. Ya lho Mas. Iki batu asli kene ta batu teko kon endi ya? Kene. Kene ya. batu lokalan. Batu kapur tapi kok kelang ya? Enggak sing kene. Iya, Batune jenis- jenis ngene ya. Oh, ngoten iki. Jenis batuan sing paling bagus. Sing koyo uwok iku. Batu ting-ting iki. Ah, ting-ting kan. Batu terbaik nang lokasi kene ya iki. Harus diambil dengan batu kualitas terbaik. Terbaik ya iki batune. Nek lokal Apakah ada potensi di sini pabriknya prasasti ya di sini? Mungkin Pak juga. bisa jadi. Gak iso. Eh? Kok iso prasasti kok ada Aku pabrik? gawe sapi tek nang omahku Mas. Karena Nemune bahan. ngene iki to. Ah ya. Iso. Wong prasasti itu keputusan kok. Enggak maksudnya bahane, jadi Karena bahannya lokasi bagus, untuk membuat prasasti. barangkali. Kang lah. Dan Prasasti dia itu materialnya kepentingannya temporer, Pak. Ngono lho. Beda nek pabrik lumpang ngono iya. Saiki kurang ono industri Mas biyen niku. Terus di situ tulisan apa? Ya iki ning menurut sampean iki zaman apa ya? Belum tahu persis sih. Tapi Kira-kira dengan bentuk batu, dengan bentuk apa? wah, bentuk batu gak iso diajuan, Pak. Bisa. Tapi potensi apakah seperti itu, Mas? Sing prasasti lain itu, Sima itu. Status Sima. Status Sima kayak iya. Hmm. Ini identik dengan prasasti Sima ya. tapi kenapa bangunnya kok kene berarti Ya peradaban lho kene. Dari Mas Priyo menopo? nek iki tanahnya penduduk berarti memang kan sekitar kuno iki wis tanah hutan. Berarti persis perkampungan. Di sini potensi perkampungan ya. Ya, berarti kan di sini pernah di Nah, karek lho kene ono pecahan genteng, keramik, gerabah. Ono ya menurut iku, Pak. Iki ya iki ya, ketok iki ya. Ini sore iku wis istilahnya pandasine lah ya. Ya kita gali kemarin kan sudah pada bagian pondasi. Pondasi, gitu loh. wis Jadi entek istilahnya. ada istilahnya itu di bagian bawah itu kan ada pahatan patma gitu loh. Pahatan teratai itu kan bagian bawah itu kan. Nah, setelah itu kan bagian pasak yang menancap ke Bawah. landasannya gitu. Jadi Kira-kira berapa meter ini sore? kita berhenti Ning di iki titik sak meter itu. setengah enek. Iso pas ini sore. Biasanya cukup dalam dan dia disangga sama ini apa landasan prasasti itu. Dia kan masuk seperti pasak gitu kan kalau di struktur ini. Nah itu kan untuk menjaga supaya prasasti ini tidak terguling, tidak kemudian mudah untuk roboh. Kalau digali terus ya bisa sampai 2 meteran lebih ini. Bisa 2 meteran di bagian sampai bagian bawah itu. Nah emang ini perlu diangkat sebenarnya nanti Naikkan. ya biar naik levelnya sejajar dengan permukaan ini, terus baru dibuatkan jungko. Nek ini kan yo, tapi yo ngangkat iki luar biasa berarti. Iki wong mau durung karuan kuat. Ya, yo gak kuat, yo Juga kuat. gak kuat. Dia Rusak prasasti itu mesti ono efeknya, entah itu langsung atau tidak langsung. Ngono lho. Pernah mboten wonten kejadian enten mriki ning istilahnya kepengin
Mboten niate mboten apik lah istilahnya. Tapi sing jelas batu kalih niki awit dek anu tiang niku mboten purun jahili. Aneh iku. Nggih, nggih. Paling ya mok gelungguh dige apa? Nggih. Gung pernah iki kok dicutuki to piye no urung pernah. Nggih. Berarti kan Mungkin ngeten ini kan tidak sengaja, mbopo. Ini kan ceplok, Pak. Tapi Tapi- sing jelas niku mok Nggih. gak gelem wong jahil mbek watu sing wis cacake aneh nawit biyen. Istilahnya apa Mas Bro mau? Istilahnya Mas Bro. anget. Apa? Sapata ya. Iya, bagian-bagian prasasti itu kan ada sapata. Sapata itu kan paling bawah. Bawah. Ya kan paling akhir lah. Kutukan itu paling akhir sudah. Jadi biasanya itu yang dipanggil itu lelembut lokal sing menguasai wilayah sini. Misal di sini masyarakat itu wedine ambek genderuwo, ya genderuwo sing dipanggil untuk Jogo. mengutuk, ya kan, siapa saja yang merusak ini. Dan biasanya bukan hanya satu dewa ya. Genderuwo itu kan dewa sebenarnya, bukan genderuwo dalam imajinasi orang yang ireng anu itu kan bukan. Jadi kadang ono gandarua, ono apa? Wewe. Terus Kan lebak. macam-macam. Engko lek ono Lebak nggih wonten ngeten Pak, lebak ta. Lebak nggih. Wonten sing sakilene lebak itu Pak. Alas-alas. Lebak. Intinya untuk melindungi ini dari orang-orang jahat ya. Tapi pasti ada kutukan. Kayak dulu. Iya, pokoknya sampean Kalau di masuk masjid hutan, situ nggak ditekan apa-apa harimau. nanti. Tadi Pak Pamuji wis tak suruh yang mengeluarkan terus ya sama dengan SK. Kemudian baru nanti sebab-sebab turunnya prasasti. Jadi ono sebabe. Prasasti ini diberikan Naskah kepada akademik. satu desa atau apa itu karena Karena sebabnya ini. karena apa gitu. Ono asbabun nuzule lah jarene Al-Qur'an itu. Karena Ono ya, naskah akademik ya, gitu. Sambanda itu namanya gitu. Mungkin kayak kasusnya prasasti Garaman ya kan, itu karena penduduk Garaman itu membantu raja pada saat ada serangan dari Kediri, dari Panjalu. Jadi penduduk Garaman melakukan perlawanan terhadap pasukan Panjalu pada saat itu. Nah, sehingga dia kemudian dihadiahi oleh raja status Sima itu atau perdikan. Jadi wilayah sini indikasinya itu adalah wilayah perdikan. Nah baru kemudian setelah itu diberikanlah status perdikan ya kan. Status Sima ini haknya apa Pajak. saja. Nanti ada hak-haknya itu. Bukan kemudian semuanya bebas Tidak otomatis pajak enggak ya? Loh. Enggak otomatis. Biasanya Ada, tapi biasanya- kemudian itu kan ada aturan. Spesifikasinya. Bukan kemudian kuah bebas enggak. Banyak nanti ono klausule kayak undang-undang ngono. Misal penjualan kerbau di atas 20 kerbau itu Masuk di desa. masuk desa, tidak masuk ke negara atau kerajaan, misal seperti itu ada nanti jelas. Kemudian perdagangan apa ya, misal Alah, misal kami. misal Jagung atau apa. berdagang dengan Garam. satuan satu perahu itu Kena pajak. tidak dikenakan pajak, itu ada nanti. Makanya kalau ini kemudian aksaranya semua bisa terbaca, ini menjadi jelas. Termasuk nama kampung yang hari ini dipakai belum tentu sama dengan yang di prasasti. Karena nama Mriki niki bisa napa berubah. desane? Sambangan. Sambangan. Lintune Sambangan gen mriki sing enten namine tapi mboten enten kampunge. Mboten diakui dusun. Lek riyen Kan versi dukuhan. Bapak niku kan dukuhane mboten Nggih. ngriki Pak. Nggih. Ten makam ngriko. Ngeleh rene iki kan ngedeki sawahe dadi sambang dadi moh balik nggih, rono nggih. dadi sambang Masuk, Cuk. nggih. Nek teng Sambangan. mriku namine napa Rin? Ten makam duka ngoten niku Bapak pun ninggal. Kadang iku ono kan Dusun Perkawis. gak ono diakoni. ono jenenge Tapi gak masuk. tapi Administrasi. wong iku wis gak ono ngono lho. Wis gak ono sing iso cerita bahwa iku biyen nggono apa gak ono, tapi mbok iku biyen diarani sawah ngene ngono kan enten kok. Sawang Gilang misal. Ah, misal ngono. Kayak nguwok Yupak kan gak enek, Mas. Ono Nek terus aku lek wates. iki perkampungane di sekitar kono. Mari tok niki. Iki murid-murid aksara ya. Enggak. Kayak Lek murid-murid sret, enggak, sret. iki mirip aksara. Kok kayak Cina apa? Enggak, aksaranya tetep Jawa kuno, tapi dhek masanya lebih muda. Majapahit ya? Tulisannya Antara Majapahit ke atas sampai dengan Jenggala. Erlangga itu. Ya, sampai era Ema Panji Gerasaan itulah, era Jenggala itulah, anak Erlangga itulah. Dugaan loh iki. Tapi sing setunggal niki duka enten tulisane duka mboten ngandhap.
Tapi lek Graman itu kan jelas gitu. Prasasti Graman kan masanya anaknya Erlangga, masanya Sri Mapanji Karasaan itu. Sing Graman ngriko. Bentuk perunggu, Pak, prasasti perunggu. Sampai neleng kan tahun 80-an nek Graman wong Betoten sendang museum punan lho. terus Ane Purbakala niku. Nggih. Niku kan mahkota. nggih. Tapi kan sing sak peti kan barangnya akeh, padha nggawa kabeh. Sak peti iku wis murat-marit Lah, nggene nggih. Pak. Ngeten nggih criose. Tiang keduk lah Tahun 80-an kan. mboten 8, 85, 8 pokoknya dimulai 82 Pak. Nggih, Niku Pak. ngeduk kan manual. Nggih. Terus lek sedinten angsal beras sak kilo. Beras iku